Baik, pada video kali ini kita akan membahas pembahasan latihan akhir bab vektor kelas 11 dengan penerapan kurikulum merdeka. Oke, baik. Kita langsung saja ke soal yang pertama, ya. Di sini ada arah vektor A, kemudian ada arah vektor B dan arah vektor C. Kemudian tentukanlah koordinat vektor A ditambah 3B ditambah C adalah. Jadi ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi kita harus tahu mana titik tangkap, mana ujung vektor, ya. Kemudian nanti kita hitung berapa nilai pada sumbu X dan pada sumbu Y. Oke, pada A, ya, pada A kita lihat ini berapa sumbu X-nya, ya. Ini dimulai dari sini. Ini merupakan titik tangkapnya dan ini ujung vektornya. Kalau kita hitung berarti ada 1, 2, 3, ada 4. Berarti nilai yang bekerja pada sumbu X itu ada 4 satuan. Kemudian, arah vektor A ini hanya bekerja pada sumbu X dan tidak bekerja pada sumbu Y. Artinya, berarti nilainya pada sumbu Y itu 0. Ya. Oke, kemudian ditambah 3 dikalikan berapa besar satuan pada sumbu X dan Y pada bagian B, ya. Kalau kita lihat ini merupakan titik tangkapnya dan ini ujung vektornya. Oke, pada sumbu X berarti ada 1, 2. Berarti sumbu X 2. Oke. Kemudian pada sumbu Y juga 2, ya. 1, 2. Oke. Kemudian pada arah vektor C, kita lihat arah vektor C ini arahnya ke arah sumbu Y negatif, ya. Dan ini merupakan titik tangkapnya dan ini ujung vektornya. Kalau kita hitung nilai satuannya pada sumbu Y negatif 1, 2, 3. Berarti ada 3, ya, sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya negatif 3. Kemudian karena arah vektor C ini hanya bekerja pada sumbu Y dan tidak bekerja pada sumbu X, berarti nilai pada sumbu X adalah 0. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan poin yang seperti ini, tinggal kita jumlahkan teman-teman, ya. Tinggal kita jumlahkan, yang ini 4, yang ini 0. Kemudian yang ini tinggal kita jumlahkan, kita kalikan ke dalam, 3 kali 2, 6, ya, ini 6. Kemudian ditambah 0, negatif 3. Oke. Kemudian kalau ini kita jumlahkan, 4 tambah 6 ditambah 0, ini merupakan 10. Ya. Kemudian yang ini 6, 0 ditambah 6 dikurang 3, berarti 3. Oke. Berarti kita dapatkan koordinat vektor A ditambah 3B ditambah C adalah 10 dan 3 satuan. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke. Di sini diketahui 3 vektor F1, F2, dan F3 memiliki besar masing-masing 12, 5, dan A Newton, ya. Jika resultan ketiga vektor tersebut sama dengan 0, nilai A adalah, di sini merupakan soal Hodge, teman-teman. Jadi, caranya sangat simpel, ya. Di awal kita sudah membahas mengenai resultan, ya. Berarti di sini resultan berarti penjumlahan dari ketiga vektor ini, ya. Artinya kalau dia resultan berarti dijumlahkan F1 ditambah F2 ditambah F3, ya. Ini sama dengan 0. Jumlah resultannya, ya. Kita belum mencari nilai resultannya. Kemudian di sini nilai F1 sudah diketahui, F2 juga sudah diketahui, tetapi nilai F3 belum diketahui, ya. Dan di sini untuk menentukan besarnya F3, berarti nilai variabel F2 dan F1 ini kita pindahkan ke sisi sebelah 0, ya. Sehingga di sini berubah menjadi tanda negatif F1, ya, dikurang F2. Karena di sini sama-sama positif, kalau kita pindahkan maka akan menjadi nilai negatif, ya. Kemudian F3, untuk mencari nilai resultannya maka akan kita kuadratkan, ya, besar sesuai dengan materi kita pada sebelumnya. Ya, berarti di sini akar dari negatif F1 dikuadratkan, ya,
ditambah nilai F2 juga negatif ya, negatif F2 dikuadratkan. Kemudian F3 sama dengan, ini tinggal kita masukkan nilainya saja teman-teman. Nilai F1 adalah 12 ya, negatif 12 dikuadratkan ditambah F2 5 ya, negatif 5 dikuadratkan. Oke, sama dengan akar dari 12 dikuadratkan ini 144 ditambah 5 kuadrat, 25 negatif dikuadratkan jadi positif ya, sama dengan negatif 12 kuadrat. Berarti ini 25. Kemudian kita dapatkan F3 ini sama dengan akar dari 144 ditambah 25 ini sama dengan akar 169. Akar 169 berapa teman-teman? Ya, teman-teman sudah tahu jawabannya berapa. Jawabannya adalah 13. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 3. Masih mengenai arah vektor ya teman-teman. Jadi di sini ada suatu gambar, kemudian jika panjang satu kotak adalah 1 Newton, besar resultan ketiga vektor pada gambar di atas adalah, oke, berarti di sini resultan ya, resultan berarti penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ya. Oke, kemudian kita hitung dulu berapa nilai satuannya pada arah sumbu X dan arah sumbu Y ya. Kalau kita lihat A di sini dia bergerak pada arah sumbu X negatif yang ini ya. Kita misalkan di sini titik tangkapnya, kemudian di sini ujung vektornya. Berarti gaya yang bekerja maksud saya nilai pada arah sumbu X negatif berarti 1, 2 ya, ini 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Dan nilai pada sumbu Y-nya 1, 2, 3. Tapi 3-nya positif ya teman-teman. Oke, kemudian ditambah B ya. Ini merupakan titik tangkap dan yang ini ujung vektornya. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3 ya. 3 dan di sini nggak nyampe di ujung ya, berarti 3 saja. Kalau kita lihat ini kita misalkan sampai di sini saja ya teman-teman ya. Gambarnya tidak terlalu jelas, berarti di sini ada 4 ya. Berarti di sini 4 ya. Kemudian arah pada nilai pada sumbu Y-nya 0 ya, karena ini pada arah vektor B tidak bekerja pada sumbu Y sehingga nilainya 0. Oke, kemudian kita tambah arah vektor C ya, yang ini merupakan titik tangkapnya, yang ini ujung vektornya ya. Kalau kita hitung pada arah sumbu X-nya itu 1, 2, 3, 4 ya, 4 juga. Kemudian di sini 4. Kemudian pada sumbu Y nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 satuan ya, atau 9 Newton karena satu kotak ini nilainya 1 Newton. Oke. Kemudian ini kita jumlahkan ya. Ini 4 ditambah 4 8, 8 dikurang 3 itu 5 ya, 5. Kemudian ini 0 ya, kemudian ini 9, 9 ditambah 3 ini 12. Oke, apakah ini jawabannya? Belum teman-teman ya, karena di sini kita mencari resultan dari ketiga vektornya. Berarti untuk menentukan nilai resultannya dari ketiga vektor, ini tinggal kita kuadratkan ya. Berarti ini 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat itu 25 ditambah 12 kuadrat 144 ya. 144 tambah 25 sama dengan akar dari 169. Akar dari 169 adalah 13 Newton. Oleh karena itu jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini diketahui dua vektor satuan A 4i ditambah 2j dikurang 2k dan B 2i dikurang j ditambah 4k. Jika C sama dengan A tambah 2B, besar resultan vektor satuan C adalah, oke, berarti di sini yang ditanya adalah besar resultannya, teman-teman.
Tetapi di sini harus kita jumlahkan dulu. C ditambah C sama dengan A tambah 2B ya. C sama dengan A ditambah 2B. Nilai A ini adalah 4I ya, ditambah 2J dikurang 2K. Oke. Bagi teman-teman yang belum paham ya, ada IJK, silahkan lihat pada video sebelumnya apa itu IJK karena sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Oke. Kemudian ditambah 2 dikalikan nilai B-nya ya, ini 2I dikurang J ditambah 4K. Oke, berarti ini sama dengan 4I ditambah 2J ya, dikurang 2K ditambah, ini tinggal kita kalikan ke dalam, berarti ini 4I ya. Kemudian yang ini 2 dikali J dikurang 2J, kemudian 2 dikalikan 4, 8K. Berarti ini tinggal kita jumlahkan yang vektor satuannya yang sama ya. Berarti ini 4I ditambah 4I berarti 8I. Kemudian ditambah 2J dikurang 2J itu nilainya 0 ya, ditambah 0. Kemudian negatif 2K ditambah 8K itu berarti nilainya positif ya, 6K. Oke. Kita sudah dapatkan besar dari C adalah 8I ditambah 6K. Tetapi yang ditanya adalah besar resultannya. Oleh karena itu, berarti C sama dengan akar dari 8I ya, kita kuadratkan ditambah 6K kita kuadratkan. Oke, sama dengan 8 kuadrat itu 64 ya. Kemudian I kuadrat ini nilainya 1 ya. Ini kita, bagi teman-teman yang belum tahu, silakan lihat pada video sebelumnya. Kemudian ditambah 6 kali 6 ya, 6 kuadrat 36 ya. Kemudian K kuadrat nilainya 1. Oke. Berarti C sama dengan 64 ditambah 36 ini akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Oleh karena itu jawabannya adalah 10 satuan. Besar resultan vektor satuan C itu sebesar 10 satuan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ya. Roni mengendarai sepeda motor dari titik A ya, menuju titik B dengan rute seperti pada gambar di atas. Besar vektor perpindahan yang ditempuh oleh Roni adalah. Jadi soal seperti ini masih bisa kita kerjakan teman-teman ya, karena kalau kita tahu konsepnya pasti kita bisa. Oke. Di sini coba kita simulasikan ya pergerakan dari si Roni. Roni bergerak dari titik A, kemudian sejauh 40 km, kemudian dia bergerak ke selatan ya, 60 km, kemudian dia bergerak ke timur 40 km ya. Yang ini merupakan titik A, yang ini titik B. Yang namanya perpindahan itu jarak dari titik awal, jarak terdekat dari titik awal ke titik akhir ya. Jarak terdekatnya mana? Ini jarak terdekatnya ya, dari titik awal sampai ke titik akhir itu jarak terdekatnya adalah seperti ini teman-teman. Oke. Garis lurusnya ya, dari titik awal ke titik akhir. Oke. Kalau kita lihat di sini, yang ini besarnya sama dengan besar yang ini ya. Kalau kita tarik sehingga dia terbentuk segitiga siku-siku ya. Kemudian yang ini besarnya 40 km ya, yang di bawahnya juga sama 40 km. Kemudian yang di sini juga sama ya, 40 km juga nilainya ya. Kemudian besar ketika dia bergerak ke arah selatan itu juga sama dengan posisi yang di sini. Yang ini 60, maka yang ini juga 60 km. Dan ditanya adalah berapakah jarak perpindahannya ya. Jarak perpindahan dari titik terdekat ke titik akhirnya ya, titik awal dan titik akhirnya. Berarti yang ditanya di sini nih, berapa jarak perpindahannya ya, perpindahan. Di sini bisa kita lihat kalau kita buat
secara lengkapnya dengan segitiga siku-siku. Yang ini besarnya 60 dan yang di bawah 40 ditambah 40 80 ya. Berarti berapakah besar perpindahannya? Ya berarti ini kan menggunakan rumus Pitagoras ya. Rumus Pitagoras sama dengan akar 60 dikuadratkan ditambah 80 dikuadratkan. Berarti sama dengan akar dari 60 kuadrat ini 36 ya, 0 berarti 3600 ditambah 8 kuadrat berarti 6400. Oke. 3600 ditambah 6400 10.000 ya. Akar dari 10.000, teman-teman pasti sudah dapat jawabannya. Yap, nilainya adalah 100 km. Jadi kalau soal seperti ini masih bisa ya teman-teman ya, karena tidak terlalu sulit. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut ke soal yang ke-6. Di sini ada nilai arah vektor A1 sebesar 40 meter per second kuadrat ya. Yang ini nilai A1, kemudian A2 dengan A3 itu sama besar dengan nilai 30 meter per second kuadrat. Besar serta arah resultan ya, berarti ada dua jawaban, mencari besar dengan arah dari resultan. Secara berurutan adalah, oke, pertama kita tentukan dulu besar resultannya. Oke, kita fokus ke A1 ya. Di sini kita buat simulasinya, berarti yang ini sumbu X dan yang ini sumbu Y. Oke, A1 ya, A1X ya, A1X nilainya adalah 40 sama dengan 40 ya. Karena arahnya sudah searah dengan sumbu X, tidak perlu kita menggunakan nilai sudutnya. Kemudian A1Y sama dengan 0 ya. Kenapa dia 0? Karena A1 ini arahnya hanya bekerja pada sumbu X dan tidak bekerja pada sumbu Y, sehingga A1Y sama dengan 0. Kemudian yang A2. Oke, A2X. A2X sama dengan A2 nilainya 30 dan sudutnya ya, kalau kita tarik ke arah sumbu X berarti nilainya adalah cos ya. A2 cos theta. Berarti sama dengan 30 cos 30 ya. Cos 30 ini adalah setengah akar 3, 30 dikalikan setengah akar 3. Oke, 30 dibagi 2 sama dengan 15 akar 3. Kemudian A2Y ya, berarti A2Y, arah vektor A2 bekerja terhadap sumbu Y ya, nilainya juga positif ya, arahnya ke atas ya. Yang ini merupakan A2Y. Oke, karena sudutnya dia jauh, maka A2Y ini akan bernilai sin ya. Berarti di sini kita selesaikan. A2Y itu sama dengan A2 sin theta. A2 nilainya 30, kemudian sin 30 sama dengan setengah. Ya, teman-teman pasti sudah hafal sudut-sudut istimewa. Berarti 30 dikalikan setengah. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke. Kemudian kita fokus lagi ke A3 ya, arah vektor A3. Berarti A3X. Ya, A3X sama dengan, di sini A3 bekerja pada sumbu X tetapi nilainya negatif ya. Sudutnya juga sudut dekat, berarti akan menggunakan nilai cos. Berarti A3 dikalikan cos theta. A3 nilainya sama besar dengan A2 ya, sebesar 30. Berarti 30 dikalikan cos 30. Berarti nilainya sama ya, 15 akar 3. Berarti A3Y juga sama besar dengan A2Y ya. Berarti A3 sin theta ya, karena sudutnya jauh ya. Berarti di sini juga sama besar dengan A2Y sama dengan 15. Oke. Kemudian untuk mencari besar resultannya, kita kumpulkan
gaya yang bekerja pada sumbu X dan gaya yang bekerja pada sumbu Y ya, seperti pada video sebelumnya sudah dibahas. Berarti di sini kita fokus sigma AX ya, kita fokus untuk mencari nilai yang bekerja pada sumbu X. A1 nilainya A1X nilainya 40 ya, 40. Kemudian A2X nilainya 15 akar 3. Tetapi di sini A3X nilainya negatif ya, karena tadi arahnya kan negatif ke arah ke kiri. Jangan sampai lupa teman-teman. Kemudian 40 ditambah 15 akar 3 nilai A2X dikurang 15 akar 3 ya pada A3X. Kemudian di sini udah nilainya 0, berarti AX sama dengan 40. Kemudian kita mencari total nilai arah vektor sumbu Y ya, berarti AY sama dengan A1 nilainya 0, A2 nilainya 15, A3 nilainya 15 juga ya, berarti 15. Berarti totalnya sama dengan 30. Kemudian besar ketiga resultan vektornya ya, berarti A sama dengan akar dari AX kuadrat ditambah AY kuadrat sama dengan AX nilainya 40, AY nilainya 30 ya. Jangan lupa dikuadratkan. Oke. Berarti akar dari 1600 ditambah 900 ya. Berarti kalau ini kita jumlahkan, kita dapatkan nilainya A sama dengan akar dari 2500. Akar 2500 sama dengan 50 meter per second kuadrat. Oke teman-teman, di sini kita sudah dapat nilai besarnya ya. Nilai besarnya tuh sebesar 50 meter per second kuadrat. Kemudian kita mencari arah resultan ya, mencari arah. Mencari arah itu rumusnya kemarin sudah dijelaskan ya. Tan theta itu sama dengan Y per X ya. Ya, berarti di sini tan theta sama dengan nilai pada arah sumbu Y, itu tadi nilainya adalah 30. Kemudian X-nya 40 ya, 30 per 40. Berarti tan theta sama dengan 3 per 4 ya. Di sini kalau kita selesaikan didapatkan nilai theta-nya sebesar 37 derajat. Oke, teman-teman silakan cek di kalkulatornya bagaimana cara menggunakan tan ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya. 50 dan 37 derajat. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Besar vektor A sama dengan 9 satuan. Kemudian B 40 satuan. Dan nilai mutlak A tambah B sama dengan 41 satuan. Besar sudut yang diapit oleh vektor A dan B adalah... Oke, jadi ini konsepnya teman-teman. Materi kita di awal kemarin ya, dengan metode jajar genjang ya, bahwa F itu kan sama dengan A kuadrat ya, kita misalkan saja nilai vektornya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 AB cos theta. Oke, kita kan sudah memiliki persamaan ini. Kemudian, ingat bahwa F ini merupakan besar vektor ya, resultan. Sama artinya dengan A ditambah B ya. Jadi sama-sama menyatakan resultan. A ditambah B, nilai mutlaknya sama dengan, kemudian ini kita tulis A akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Oke. Jadi kita konsepnya seperti itu, teman-teman. Kemudian ya,
Di sini untuk menghilangkan akarnya, maka nilai mutlak vektor A ditambah B ini dikuadratkan sehingga nilai akarnya akan hilang ya. Oke, berarti di sini kita buat A tambah B, oke, nilai mutlaknya kita kuadratkan, maka nilai akarnya akan hilang. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Jadi di sini kita menentukan besar sudut ya, sesuai dengan soal besar sudut yang diapit oleh vektor A dan B. Oke, setelah kita sudah paham konsepnya, ini tinggal kita masukkan nilainya saja teman-teman ya. Di sini A tambah B itu nilainya 41 ya, berarti 41 dikuadratkan sama dengan nilai A 9 dikuadratkan ditambah B 40, 40 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan A 9 B 40 ya. 40 dikalikan cos theta ya. 41 kalau kita kuadratkan ini kita dapatkan hasilnya 1681 ya. Sama dengan 9 kuadrat 81 ditambah 40 kuadrat 1600 ditambah 2 kali 4, 80. 80 kali 9, 720. Cos theta. Oke. Di sini kalau kita jumlahkan, ya, ini kita dapat hasilnya 1681, ya. Sehingga nanti 1681 ini akan pindah posisi ke sebelah kanan, sehingga nilainya 0, teman-teman, ya. Oke, jadi di sini 1681 dikurang 1681 sama dengan 720 cos theta. Oke, saya rasa mungkin teman-teman itu sudah bisa ya pemindahan variabel ya, ketika dia positif dipindahkan ke sini akan menjadi tanda negatif. Maka di sini hasilnya sama dengan 0 ya. Berarti di sini nilainya 0 sama dengan 720 cos theta. Oke, berarti cos theta sama dengan 0 dibagi 720. Ya, 0 dibagi 720 ini sama dengan 0. Berarti cos theta sama dengan 0. Cos berapa yang hasilnya 0? Ya, nilainya kalau kita lihat dari pilihan ganda yang benar adalah 90 derajat. Karena cos 90 sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Dua vektor gaya memiliki nilai yang sama besar. Oke, kita katakanlah vektor gaya ini nilai variabelnya adalah F ya. F1 dengan F2 ya. Karena ada dua vektor gaya sama besar nilainya sebesar 20. Jika perbandingan antara jumlah resultan dan selisih resultan, sama dengan akar 3, berarti F1 ditambah F2 dibanding dengan nilai selisihnya F1 dikurang F2 sama dengan akar 3. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor gaya tersebut adalah, berarti ini sama dengan konsep kita ya, yang pada soal sebelumnya teman-teman. Berarti resultan F1 ditambah F2 itu akar dari F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan F1 dikalikan F2 ya kali cos theta. Dibanding dengan selisihnya ya. Berarti akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Selisih ya, berarti dikurang 2 kali F1 dikali F2 dikali cos theta sama dengan akar 3. Di sini akarnya bisa langsung kita coret teman-teman ya.
Ini bisa langsung dicoret ya nilai akarnya, atau kita kuadratkan ya kiri dengan kanan biar agar akarnya hilang. Oke, jadi di sini kita dapat persamaannya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 dikalikan F2 kali cos theta dibagi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 dikalikan F1 dikalikan F2 cos theta sama dengan 3 ya. Karena akarnya sudah hilang. Kemudian di sini langsung kita masukkan saja teman nilai-nilainya ya. Vektor gaya itu nilainya 20 ya. F1 dengan F2 kedua vektor itu sama besar ya, nilainya 20. Kemudian kita masukkan nilainya di sini, berarti F1 kuadrat. F1 nilainya 20, berarti 20 ya, 20 dikuadratkan ditambah 20 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan 20 ya, dikalikan 20 dikali cos theta. Oke, kemudian kita buat lagi yang selisihnya, nilainya sama ya teman-teman, 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurang 2 dikalikan 20 dikalikan 20 dikali cos theta sama dengan 3. Oke, jadi di sini tidak ada yang bisa dicoret ya teman-teman, karena dia penjumlahan ya. Jadi tidak ada yang bisa kita coret antara atas dengan bawahnya. Kemudian di sini 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Di sini bisa cara cepat ya kalau teman-teman sudah paham. Ini kan 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat kan ini kan sama. Ya, sama artinya dengan 22 dikali 20 kuadrat ya. Di sini saya jelaskan secara pelan-pelan teman-teman biar teman-teman tidak salah paham ya. Di sini 20 kuadrat kalau kita kuadratkan ya 400 ditambah 400 ya. Kemudian ditambah 20 kali 20 400, 400 dikali 2 800 ya, 800 cos theta. Kemudian dibagi dengan nilai perbandingan selisihnya sama ya teman-teman ya, 400 ditambah 400 dikurang 800 cos theta sama dengan 3. Oke. Kemudian setelah ini bagaimana? Setelah ini adalah kita kali silang teman-teman. Jadi kan 3 ini kan 3 sama dengan 3 per 1 ya. 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian kita kali silang ya. 1 dikalikan dengan yang bagian atas. Kemudian yang bawahnya kita kalikan dengan 3. Oke. Kemudian kita dapatkan yang ini tetap ya teman-teman. Berarti di sini 400 ditambah 400 ini bisa kita jumlahkan ya. Berarti nilainya langsung saja kita buat teman-teman 800 ya. Berarti di sini 800. Di 800 ya. 800 400 tambah 400 800 ditambah 800 cos theta sama dengan, dan yang ini kita kalikan ya, ini 400 tambah 400 juga 800 ya. Berarti ini 3 dikali 800 ya, dikurang 800 cos theta. Oke. Jadi jangan sampai menganggap ini rumit ya teman-teman, ini sederhana. Kemudian ya, ini 800 sama 800 cos theta tetap, dan ini kita kalikan ya teman-teman. 3 kali 8 itu 24, tambah nolnya 2, berarti 2400 dikurang, yang ini juga sama ya, 2400 cos theta. Oke, di sini tinggal kita tulis 800 ditambah 800 cos theta. Oke, di sini ada nilai variabel yang sama ya, dan juga ada nilai yang tidak ada variabelnya. Oke, ini 800 cos theta, berarti pasangannya dengan 2400 cos theta. Oke.
Yang 800 cos theta kita buat tetap ya, 800 cos theta kita buat tetap. Kemudian yang negatif ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke sisi sebelah ini menjadi tanda positif ya. Berarti ditambah 2400 cos theta sama dengan 2400-nya tetap teman-teman, 2400. Kemudian 800-nya kita pindahkan ke sebelah sini ya, menjadi tanda negatif. Dikurang 800. Oke. Kemudian di sini kita lihat ya. 800 ditambah 2400 ya. Berarti di sini kan 3200 ya. Berarti sini 3200 cos theta sama dengan 2400 dikurang 800 ya. Berarti di sini 1600 ya. 1600. Oke. Kemudian di sini 2 coret, berarti cos theta sama dengan 16/32. Oke, kita dapatkan 16/32, ya ini sama dengan 1/2. Jadi, cos theta, cos berapa yang hasilnya 1/2, ya. Berarti cos 60, ya, ini hasilnya 1/2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E, 60 derajat. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Dua vektor gaya masing-masing besarnya 5 Newton dan 3 Newton ya. Berarti ada dua vektor gaya masing-masing besarnya 5 dan 3. Jika resultan kedua vektor adalah 7 Newton, besar sudut apitnya adalah, berarti teman-teman, resultan besar resultan F1 ya, gaya pertama dengan gaya yang kedua itu hasilnya adalah 7. Kemudian ya, vektor F1 ditambah F2, berarti di sini kita buat ini sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikalikan F1 dikalikan F2 cos theta sama dengan 7 ya, sama dengan 7. Kemudian untuk menghilangkan akarnya ini kita kuadratkan dan yang ini kita kuadratkan ya. Sehingga di sini akarnya akan hilang, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos theta sama dengan 49 ya, 7 kuadrat 49. Nilai F1 adalah 5 ya, 5 kuadrat ditambah F2 nilainya 3 kuadrat ya, 3 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikalikan 3 dikali cos theta sama dengan 49 ya. 5 kuadrat ini hasilnya adalah 25 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 5 10 kali 3 30 ya, 30 cos theta sama dengan 49. 25 ditambah 9 ini 34 ya, ditambah 30 dikali cos theta sama dengan 49. Berarti 34 ini kita pindahkan ke sisi sebelah 49 ya. Berarti akan berubah tanda menjadi tanda negatif. Berarti 30 cos theta sama dengan 49 dikurang 34 ya. Berarti 30 cos theta sama dengan 49 dikurang 34. Ini 15 ya teman-teman. 9 kurang 4, 5, 4 dikurang 3, 1 ya. Berarti cos theta sama dengan 15/30 ya. 15/30 ini 1/2. Cos berapa yang hasilnya setengah adalah cos 60. Oleh karena itu tetanya sama dengan 60 derajat. Jawabannya yang E teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang nomor 10. Dua vektor gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya 12 dan 15. Jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 60, besar F1 dikurang F2 adalah, oke, sesuai dengan konsep kita ya teman-teman, berarti ini selisih ya, F1 dikurang F2 ini sama dengan akar
F1 kuadrat ya ditambah F2 dikuadratkan dikurang ya 2 dikalikan F1 F2 dikalikan cos theta. Sesuai dengan konsep kita. Oke, kemudian sama dengan akar dari F1 12 ya. 12 dikuadratkan ditambah F2 5. 5 dikuadratkan dikurang 2 dikalikan F1 12 F2 5. Kemudian cos theta. Tetanya 60 ya. Cos 60. Sama dengan akar 12 kuadrat 144 ya ditambah 5 kuadrat 25 dikurang 2 dikalikan 5 10 ya. 10 kalikan 12 berarti 120 cos 60 setengah ya teman-teman. Kemudian kita selesaikan di sini 144 ditambah 25 sama dengan 5 tambah 4 9 4 tambah 2 6 berarti 169 ya. 169 dikurang 120 dibagi 2 ini 60 ya teman-teman, 60. Oke, berarti F1 dikurang F2 sama dengan akar dari 169 dikurang 60 ya berarti 109. Jawabannya adalah yang E. Oke, baik teman-teman. Soalnya nanti ini kita akan bagi menjadi 2 part ya. Part pertama dengan part yang kedua, pembahasan soal latihannya. Karena di sini dia ada 25 soal yang akan kita bahas. Oke, part pertama 10 soal dan part yang kedua akan 15 soal ya. Oke, baik teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai latihan-latihan tentang vektor. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. And a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.